Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dengan judul Kemukjizatan Al-Quran. Perkenalkan, nama saya Ardalis Daumarama. Nama saya Puput Milani Iksan. Nama saya Sriwati Mawjud. Dan saya Riana Gafur. Tujuan dari pembuatan video ini adalah sebagai pengganti UAS untuk mata kuliah Ulumul Quran dari Istiqomah. Apa itu pengertian ijazul Al-Quran? Dari segi bahasa, kata ijaz berasal dari kata ajajul, yujijal, dan ijajan, berarti melemahkan atau memperlemah. Juga dapat berarti menetapkan kelemahan atau memperlemah. Menurut terminologi, jad adalah ketidakmampuan seseorang melakukan sesuatu. Sedangkan yang dimaksud dengan ijazul Quran secara studi ilmu adalah yang pertama, Manakalil Al-Katan, mengatakan bahwa ijaz adalah menampakkan kebenaran Nabi SAW sebagai pengakuan dari umatnya bahwa ia adalah Rasul utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini dibarengi dengan menampak kelemahan orang-orang Arab untuk menandinginya dan menghadapi mukjizat Al-Quran. Yang kedua, Ali Al-Sabuni menyebutkan bahwa ijaz adalah menetapkan kelemahan manusia, baik secara kelompok maupun bersama-sama, untuk menandingi hal yang serupa dengannya. Oleh karenanya, mukjizat merupakan bukti yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepada hambanya untuk memperkuat kebenaran misi kerasulan dan kenabiannya. Sedangkan mukjizat adalah perkara yang luar biasa yang disertai dengan tantangan yang tidak mungkin dapat ditandingi oleh siapapun dan kapanpun. Sedangkan yang ketiga, menurut Muhammad Bakar Ismail menegaskan bahwa mukjizat adalah perkara luar biasa yang disertai dan diikuti tantangan yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada nabi-nabinya sebagai hujah kebenaran terhadap apa yang diimbangnya yang bersumber dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya, pada saat Al-Quran diturunkan, banyak sekali pakar-pakar syair Arab jahiliyah yang terkagum-kagum dengan kehebatan bahasa Al-Quran. Sebagian dari mereka beriman dengan kerasulan Nabi Muhammad, namun ada juga yang menempuh berbagai cara untuk mengalahkan mukjizat Al-Quran. Namun usaha yang mereka lakukan sia-sia. Al-Quran digunakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menantang orang-orang pada masa itu dan generasi sesudahnya yang tidak percaya akan kebenaran Al-Quran. Sebagai firman Allah Subhanahu Wa Taala dan risalah yang dibawanya, Al-Quran sendiri dalam beberapa ayatnya memberikan tantang kepada siapapun untuk menandinginya jika mereka mampu. Di antaranya ayat Al-Quran yang menjelaskan hal tersebut antara lain yaitu yang pertama, Al-Quran menentang seluruh jin manusia berkumpul untuk membuat semisal Al-Quran, namun dipastikan mereka tidak akan mampu melakukan hal ini. Dapat dalam surah Al-Isra ayat 88 yang berbunyi, "Ulla ini ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu misli hadzal Qur'ani la ya'tuna bimislihi wa laqana ba'dhum bi barin muhiro." Yang artinya, katakanlah sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa atau dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Yang kedua, Al-Quran menentang mereka untuk membuat 10 surah dari Al-Quran, yaitu Allah berfirman dalam surah Hud ayat 13 yang berbunyi, "Am yaquluna aftara qul fa'tu bi ajri suwarin mislihi muttaroyatil wa'adu manistahtum min dunillahi in kuntum shadiqin." Yang artinya, bahkan mereka mengatakan Muhammad telah membuat Al-Quran itu. Katakanlah, kalau demikian, datangkanlah 10 surah semisal dengannya Al-Quran yang dibuat-buat dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah, jika kamu orang-orangnya yang benar. Yang ketiga, Al-Quran menentang mereka untuk membuat satu surah saja yang menyamai Al-Quran dalam firman-Nya surah Al-Baqarah ayat 23 yang berbunyi, "Wa in kuntum fi raibim mimma nazalna ala abdina fa'tu bi suratin mim mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin." Yang artinya, dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Macam-macam mukjizat.
Secara garis besar, mukjizat dapat dibagi dua bagian pokok, yaitu mukjizat yang bersifat material, indrawi, lagi tidak kekal, dan mukjizat imaterial, logis, lagi dapat dibuktikan sepanjang masa. Mukjizat nabi-nabi terdahulu kesemuanya merupakan jenis pertama. Mukjizat mereka bersifat material dan indrawi. Dalam arti keluarbiasaan tersebut dapat disaksikan atau dijangkau langsung lewat indera oleh masyarakat tempat nabi tersebut menyampaikan risalnya. Kemukjizatan Al-Quran dan keterkaitannya dengan kehidupan atau isu kontemporer, yaitu yang pertama, kemukjizatan ilmiah Al-Quran mengandung isyarat tentang alam semesta yang kemudian dibuktikan oleh ilmu pengetahuan modern. Misalnya, proses penciptaan manusia dalam rahim dijelaskan dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12-14. Keterkaitan dengan isu kontemporer, perkembangan ilmu kedokteran dan embriologi semakin menunjukkan kesesuaian antara penemuan ilmiah dengan informasi yang terdapat dalam Al-Quran. Yang kedua, kemukjizatan sosial dan kemanusiaan. Al-Quran mengajarkan keadilan, persaudaraan, toleransi, dan penghormatan terhadap hak sesama manusia. Keterkaitan dengan isu kontemporer di tengah maraknya konflik, intoleransi, dan radikalisme, nilai-nilai Al-Quran menjadi pedoman untuk menciptakan kehidupan yang damai dan harmonis. 3. Kemukjizatan lingkungan Al-Quran melarang manusia berbuat kerusakan di bumi. Quran Surat Araf ayat 56 dan memerintahkan menjaga keseimbangan alam. Keterkaitan dengan isu kontemporer, masalah perubahan iklim, pencernaan lingkungan, dan deforestasi menunjukkan pentingnya beberapa ajaran Al-Quran tentang pelestarian lingkungan. 4. Kemukjizatan ekonomi. Al-Quran mengatur prinsip kejujuran, keadilan, dan larangan riba dalam aktivitas ekonomi. Terkaitan dengan isu kontemporer, prinsip ekonomi syariah semakin diminati sebagai alternatif sistem ekonomi yang lebih adil dan berpotensi pada kesejahteraan masyarakat. Materi tersebut dapat disimpulkan bahwa ijazah Al-Quran adalah kemukjizatan Al-Quran yang menunjukkan kebenaran Al-Quran sebagai wahyu Allah dan bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Kemukjizatan ini terlihat dari ketidakmampuan manusia dan jin untuk membuat sesuatu yang setara dengan Al-Quran, sebagaimana tantangan yang terdapat dalam Quran Surah Al-Isra ayat 88 dan Quran Surah Hud ayat 13 dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 23. Kemukjizatan Al-Quran tidak hanya tampak pada keindahan bahasanya, tetapi juga pada aspek ilmiah, sosial, lingkungan, dan ekonomi yang tetap relevan dengan berbagai persoalan kehidupan modern. Hal ini membuktikan bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup yang berlaku sepanjang zaman. Jadi pesan moral yang dapat kami sampaikan yaitu sebagai umat Islam kita hendaknya semakin meyakini kebenaran Al-Quran dan menjadikannya sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari.